Yang bener. Enggak kok, Mas. Bener? Enggak, Mas. Yang bener. Bener, enggak, Mas. Yang bener. Si Ucup sama si Parti ngomong apaan sih? Kedengerannya? Bener ndak? Bener ndak? Bener ndak? Bahasa apaan sih? Mas. Bahasa cinta. Bahasa cinta monyet. Bener nih. Bener, enggak, Mas. Oni ngerti sekarang. Kalau kita pengen ngelihat pacaran, kita tinggal lihat aja si Ucup sama si Parti. Bener, gak ada ketondenya, Mas. Rp7.000 kan, Pak? 20.000. Harga bensin kan udah naik. Masa cuci blow aja sampai 20.000? Emangnya Mila keramas pakai bensin? Kasih ya, Pak? Iya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jadi pasar nih. Kan biasanya urusan belanja di pasar urusannya si Parti. Kalau belanja ke pasar itu memang urusan Parti. Oh, iya. Tapi kalau ke supermarket baru itu urusan aku. Kalau ke pasar urusan si Parti, ke swalayan urusan lo. Kalau Iya. keranjang sama laki lu urusan siapa? Urusan si Parti apa lu? Kalau itu kan urusan simpenannya Pak Yanto. Neng, sebenarnya aku ini cuma mau ngasih tahu kalau harga-harga itu pada naik semua. Oh iya emang, orang aja sampai pusing. Tapi untung loh, Mas Yanto itu pengertian. Uang belanjaanku 2 kali lipat. Nah, kalau Bang Juri gimana? Berapa nambahnya? Bang Juri masih di rumah sakit. Berarti Bang Juri cuman nambahin beban aja ya, Pok? Bunyi apa itu ya? Kayaknya handphone deh, Mak. Iya Mak, bunyi handphone. Handphonenya Mak tuh, bunyi tuh. Emang Mak punya handphone? Kagak. Handphonenya Pak Oneng kali. Enggak. Ini pasti handphonenya si Mila yang ketinggalan nih. Kayaknya di belakang Mak deh. Ih, Bo, kagak ada. Di bawah nggak? Coba tuh, kursi tuh kali Mak tuh, meja tuh Mak. Tuh. Waalaikumsalam. Mil, handphone lu ketinggalan ya? Bunyi mulu tuh. Ini apa Mila? Mila cuma mau ngambil majalah. Ya, Assalamualaikum. Ya, terus handphone siapa dong? Maaf, aku lupa nih. Ternyata handphone baruku yang bunyi. Aneh agak punya, Cup. Lu kan punya 1001 paman, It. Masa satu juga gak ada punya tustel? Emang itu keputusan buat apaan? Buat moto-moto di kebun raya Bogor sama si Parti. Cup, di sono juga banyak tukang foto keliling. Paling sekali jepat 10.000. Ya itu sih gue tahu. Masalahnya lu mau minjemin gue duit nggak? Kagak.
Emang ente perlu foto buat apaan? Si Parti mau ngirimin fotonya berduaan sama gue ke emboknya. Gitu. Biar ngirit ongkos ke Bogor, ente aja suruh Parti foto sendirian di Ragunan. Terus? Suruh Parti foto sama monyet. Lebih irit, lebih cakep lagi. Masih itu daripada mau ontak. Ini semua gara-gara lu. Mau kawin sama si Juri. Yang nyuruh. Gue emang nyuruh kawin, tapi sama manajer pabrik sepatu, bukannya sama si Juri tukang bajai. Bang Juri kagak sengaja bohongin emak. Sengaja apa kagak sengaja, tetep aja dia tukang bajai. Udah penghasilannya kecil, sekarang pakai sakit lagi. Dia siapa sih orang yang mau sakit? Dia sih enak-enakan, tidur-tiduran aja. Boro-boro mau nambahin duit belanjaan kasihanto, malah nambahin beban. Mak kalau ngiri Pohindun punya handphone, kenapa jadi Oneng yang dimarahin sih? Bisanya It, tega lu It. Anda nggak punya duit, Cup. Apalagi buat ente seneng-seneng. It, lu bilang katanya gue temen lu. Cup, sebagai teman, aneh saranin mendingan ente ke rumah si Mila. Ih, gengsi dong It, masa gue pinjam duit sama si Mila? Maksud aneh, daripada ente minjem duit buat bayar foto keliling, mendingan ente minjem aja tuh sel sama si Mila, ya? It. Apaan lagi sih, Cup? Masalah Tustel tuh udah kelar. Sekarang tinggal ongkosnya buat ke Bogor, bagaimana? emang gue ngiri kalau si Indun punya handphone. Pak, Mak. Mas Bon, duduk Mas Bon. Ya, makasih. Si Hindun beli handphone kan cuma buat pamer-pameran doang. Mas Bon kemarin mau nganterin setoran bajai di Bang Juri. Iya. Nih, semua. Kasih ya. Ya. Emang gue cewek matre kayak si Hindun. Gimana kabarnya Bang Juri? Tambah parah, Parah. Kakinya Bang Juri tambah bengkak, Pok. malah nyusut. Hah? Kakinya Bang Juri nyusut. Setoran lu yang tambah nyusut. Cukup dah Buat ngambil Bang Juri dari rumah sakit, Mak. buat beli handphone. Cucup. Kamu dandannya lama banget, Cup. Ya, namanya juga orang mau pacaran, Pak. Tadi pakai baju hijau, terus ganti merah, terus pakai baju biru. Tinggal kuning saja yang belum. Emangnya sih orang partai, Pak. Gue ganti dulu. Salam. It, Tustelnya mana? Tadi Mila lagi mandi, dia bilang mau anterin sendiri. Tapi lu nggak bilang kan kalau gue mau pacaran sama si Parti? Kagak. Terus lu bilang apa? Oh, aneh bilang, ente perlu tusel buat Pak Haji Nasir. Jalan dulu, Cup, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Bogor hujan nggak, Cup, ya? Kayaknya sih enggak, Pak. Kalau gitu, nanti jalan ke Bogornya lewat Parung aja, Cup. Ngapain lewat Parung? Biar bisa jemput pacar saya dulu. Loh, kan saya ngikut. Kan saya udah bilang nggak bisa, Pak Yadi. Mas Ucup sudah siap ya? Kok saya nggak ikut sih, Cup? Saya kan sahabat kamu. Udah Pak Yadi. Mas Ucup, Mas Yadi memangnya mau ikut juga ya? Iya, saya ikut. Oh enggak, kita cuma berdua doang kok. Emang kenapa sih saya nggak boleh ikut, Cup? Saya sama si Parti pengen naik motor, nggak muat bertiga, Pak Yadi. Ayo, kita berangkat. Mas, memangnya kalau ke Bogornya naik motor
Sampainya berapa lama tuh, Mas? Kalau kita berangkat sekarang, paling juga nyampenya besok. Besok tuh, Mas. Soalnya hari ini motornya mau dipakai sama Haji Nasir. Pakai motor mana? Gue mau pakai. Iya, Pak Haji. Apa nggak bisa besok aja, Pak Haji? Gimana sih lo? Orang mau disunatnya sekarang, masa harus gua potong besok? Emangnya lo mau kemana? Ini mau nganterin si Parti ke Bogor, Pak Haji. Bang Ucup, ini tuh selnya. Isinya tinggal 3. Cukup kan? Oh, cukup. Bang Ucup mau pergi sama Parti? Enggak. Kalau Bang Ucup nggak jadi jalan sama si Parti, sama saya saja, Mas. Enggak, Pak Yadi, enggak. Pak Haji ngapain sih nyuruh Bang Ucup motoin ayamnya Pak Haji? Ah kagak, gue kagak nyuruh. Bang Said, Pak Haji nyuruh Bang Ucup motoin ayamnya Pak Haji. Cup, daripada lo moto ayam gue, mendingan lo pakai deh tutus dah buat moto lo sama si Parti di Bogor. Ih, Nah, jangan sampai nyesel deh, Mak. Ini barang banyak yang cari loh, Mak. Biarpun nggak ada jaminannya, tapi harganya murah. Ini paling baru nih, Mak. Waalaikumsalam. Aduh, Mak, harga-harga di pasar sekarang udah mulai naik. Oneng sampai kagak bisa beli telur. Neng. Ada nih. Iya. Ngapain kemarin nih? Ini tadinya sih saya nyari Bang Ucup, tapi katanya dia lagi ke Bogor. Ya udah mampir ke sini ya, Mak. Tapi kebeneran, Ning. Si Nining dateng. Neng, dia nawarin handphone. Murah lagi. Berapa? Cuman 100.000 po, Neng. Murah kan? Kok bisa murah begitu? Ya, namanya juga barang black market. Black market? Apaan Iya. sih tuh? Barang dari pasar gelap. Makanya murah. Oh iya, Oneng tahu. Oneng tahu. Berarti Oneng sekarang mesti pergi lagi. Mau kemana lu? Mau ngapain? Ih, Mak, kan udah jelas. Kalau pedagang di pasar nurunin harga-harga gara-gara lampu mati, sampai handphone harganya cuma 100.000, apalagi yang namanya telur, bisa-bisa 1.000 sekilo, ya kan? Pok, itu si Nining kan? Iya. Aduh, hati-hati, Pok. Jangan percaya sama si Nining. Iya, emang kenapa sih? Dia itu tukang ngibul. Pamanannya aja, Pak Mansur habis berurusan sama dia. Sampai-sampai kehilangan tanahnya, terus surat-suratnya dipalsuin. Pasti dia sekarang mau ngebohongin emak. Ah, itu kan paman elu. Mana ada orang yang bisa ngibulin emak. Paling sih beli handphone. Paling dia cuma mau lihat-lihat doang. Neng, lu udah nabung berapa duit buat bayar rumah sakit si Juri? 100.000, Mak. Sini duitnya. Kenapa emang Mak mau nambahin ya? Kagak. Ada handphone bagus nih. Cuman 100.000. Gimana, Mak? Jadi nggak? Kalau jadi, nanti kartunya mau saya tukar dulu. Anak gue sama si Said bilang, lu tukang ngibul. Nih handphone mati, kagak berfungsi katanya. Gitu masalahnya. Nah, mendingan Emak coba dulu deh sebelum dibeli. Nih, nyalainnya nih, Mak. Coba dulu. Cobain nih, Mak. Gue telepon ke siapa ya? Oh, nih. Berilet tandure wesumile ta ijo. Halo. Lun, lu kalau perlu apa-apa sama gue nggak usah repot-repot, nggak usah datang ke rumah gue, lu tinggal telepon aja ke handphone gue.
biar ndak ada tustel, ndak jadi naik motor. Tapi kan masih untung kita masih bisa naik bus, Mas. Iya, Ti. Terus untungnya busnya ndak penuh ya, Mas. Iya. Mas, awas mas. Biar aku saja, Mas, yang bayar. Jangan, Ti. Nggak perlu. Yusuf bin Sanusi pantang dibayarin cewek. Iya, Mas. Kalau soal ongkos sih, itu urusan lelaki. Nih Cup, ongkosnya. Segitu kan nggak punya duit. Ya. Ya. Oke. Hah? Ya. Gimana? Gue udah keren kan? Gue sekarang udah jadi wanita modern. Globalisasi ya, Mak. Neng, sekarang udah zamannya teknologi maju. Iya, Mak. Iya. Di planet bumi ini semua orang udah pada punya handphone. Cuman tetap aja Neng masih bingung. Bingung kenapa? Di planet bumi ini emangnya Emak mau nelpon siapa lagi selain Pohindun? Menteri bensin. Ili beli yang ini ya, Bu. Nah, kalau yang itu harganya 100.000, Ili. Ili beli handphone buat apaan? Ili kan cowok. Kalau Ili di depan cewek, Ili kan malu nanti kalau nggak punya handphone. Aduh, tapi ibu kan nggak kuat beli. Uang bayaran sekolah Ili aja masih nunggak. Pakai duit Ili aja, Bu. Emang Ili punya uang? Ili kan jadi joki 3-in-1. Jadi tiap hari Ili dapat duit. Ya terserah Ili deh. Ya udah, kalau gitu Ili bayar 100.000 ya. Bisa dicicil nggak? Sehari dibayar 1.000, jadi sampai 100 hari. Pak Yadi duduknya pindah deh. Saya keganggu nih. Bisa duduk di mana, Cup? Iya, Mas. Jangan begitu toh. Kan kasihan Mas Yadi. Pak Yadi, mendingan Pak Yadi pindah ke belakang tuh. Temenin tuh cewek. Makasih, Cup. Iya, Nadia. Ini nomor handphone Ili. Ili baru beli. Kalau Nadia kangen sama Ili, Nadia tabung sini ya. Nadia ada. Ili, celengannya ditaruh di mana? Ili, handphonenya taruh aja. Kan nomornya mau Mbak Nining ganti dulu. Iya. Maaf, kalau bayarnya pakai uang recehan gimana? Pak Arti ngantuk ya? Enggak, Mas. Aku cuma pengen merem saja. Kalau Pak Arti ngantuk, senderan aja di sini. Memangnya Mas Ucup enggak keberatan?
Enggak, kok nggak keberatan gitu aja, kok keberatan. Aduh, Mas Ucup iki emang orangnya baik banget ya. Namanya juga Yusuf bin Sanusi. Bu, silakan duduk, Bu. Mas Ucup nggak keberatan kan? Tapi apa? Kelihatannya kalian berdua mesra sekali. Pengantin baru ya? Belum, Bu. Kita masih pacaran. Mbak, jangan pacaran. Langsung nikah aja. Kenapa begitu, Bu? Dia pasti mau ngajak kamu ke kebun raya Bogor kan? Nje, bener, Bu. Jangan. Memangnya kenapa, Bu? Saya pernah sekali pacaran ke sana. Terus Ibu senang di sana? Seneng sih seneng. Di kebun raya kan banyak semak, banyak pohon. Nah, ini buahnya. Tapi habis itu saya diputusin. Betul, Bu. Ini handphone udah nggak bisa dibenerin lagi. Tapi gue kan baru beli. Ini handphone baru. Ini handphone bukan baru, Bu. Saya takut nih handphone matot. Tuh kan, Mak. Dia jadi takut sama Emak. Makanya Emak ngomongnya kagak usah ngotot. Mati total. Bu, gimana kalau nih handphone di lem biru aja? Lem biru belinya di toko ini juga. Lem biru, maksudnya nih handphone dilemparin, terus ibu beli yang baru deh. Mas, apa ndak sebaiknya kita nunggu Mas Yadi saja? Pak Yadi itu orang yang ngeribetin. Mendingan kita tinggal. Udah. Jangan gitu, Mas. Kan ndak enak, Mas. Cup. Gimana Pak Yadi? Udah ada belum pacarnya? Gak ada, Cup. Kita jalannya bertiga aja, Cup ya. Nggak bisa Pak Yadi. Saya kan mau berduaan sama si Parti. Ya sudah. Tapi saya nggak mau sendirian. Kalau saya gangguin nggak apa-apa ya. Kalian jalan berdua, saya jalan sendiri, nggak apa-apa. Ayo, Ti. Mbak. Artinya nggak enak, Mas, kalau ninggalin Mas Yadi sendirian. Ya, ini. Nih, tapi lu dia kan lihat sendiri nih, handphonenya masih bagus. Bu, ini handphone casingnya doang yang keren, tapi mesinnya rusak. Ibarat orang, penampilan doang keren, hatinya juga rusak, Bu. Kalau si Hindun, hatinya rusak, penampilannya lebih rusak. Ada Ko Hindun di sini. Pak Oneng, Emak lagi ngapain? Handphonenya Emak matot. Matot, merek apaan tuh? Merek yang lebih bagus daripada handphone lu. Pak, aku mau minta dibikinin ringtone yang lagu Jawa dong. Sekalian mau ganti casing yang warnanya matching. Matching sama apaan, Bu? Matching sama warna mata aku. Kasih aja warna ungu, Pak. Loh, mata aku kan nggak warna ungu, Mak. Kalau enggak, kasih aja warna kuning. Biar matching sama burung hantu. Taman di sini bagus, tapi nggak seindah di Perancis. Memangnya kalau di Prancis gimana, Mas? Wah, pokoknya 5 kali lebih tinggi. Pohon 5 kali lebih tinggi. Iya, taman juga pohon bule. Terus Mas, terus Kebunnya 100 kali lebih luas. Apalagi buahnya. buahnya gimana, Mas? Ya, ada buah apel, buah anggur, apalagi pisangnya. Panjangnya 1 meter. Pisang 1 meter?
Iya, namanya juga pisang bule. Kalau di sini binatangnya paling cuma kancil. Tapi kalau di sana ada kuda, ada beruang, ada panther. Dan danau-danau di sana penuh dengan binatang. Oh, penuh dengan bebek atau selang, Mas? Bukan, dengan penguin. Bukannya penguin tinggalnya di kutub utara, Mas? Betul. Tapi kalau di kutub lagi musim dingin, mereka semua migrasi. Ya, liburannya ke Prancis. Penguinnya jalan-jalan ke Prancis? Bukan. Mereka semua terbang. Danau-danau di Prancis penuh dengan penguin. Mas, kapan ajak aku ke Prancis? Bagus kan, Mak? Kalau gitu, aku pulang dulu ya, Mak. Yuk, Pak Neng. Mas, makasih ya. Iya, Bu. Nah, gampang kan, Bu, mengganti casing? Tuh orang yang nipu Ibu pasti masang casing baru ke handphone yang matot. Gue nggak percaya. Ibu nggak percaya? Lihat sekali lagi ya. Tuh, gampang kan? Hanya dengan 10.000 orang nggak tahu handphone ini mati apa masih berfungsi. Aduh, saya emang bodoh sekali. Tapi sekarang saya udah tahu. Makasih ya atas penjelasannya. Sekarang saya jadi kagak bisa ditipu lagi. Iya. Lain kali hati-hati, Bu. Maklumlah sekarang banyak modus penipuan. Tuh, Neng dengar. Ini deh, sekarang saya bayar deh 10.000 nih buat casingnya ya. Maafin dia. Tadi saya marah-marah. Oh, nggak apa-apa, Bu. Iya. Dasar nenek-nenek gampang kena tipu. Hah? Aduh, Bu, ini casingnya punya Ibu, tapi handphonenya punya saya, Bu. Bu. Ini semua gara-gara lu. Lu sih kagak mau ngebilangin gue kalau si Nining tukang nipu. Bilangin sama emak aja kagak mau dengerin. Justru itu, lu kenapa ngebilangin gue? Lu kan tahu, gue kan paling orang yang kagak bisa dibilangin. Assalamualaikum. Salam. Mak, apa Oneng? Mau ada apa lagi lu? Mau ganti casing lagi? Biar lebih matching sama ya lu. Enggak, Mak, aku ini kasihan lu sama Pok Mina. Ya salah si Mina sendiri. Kenapa dia mau beli handphone sama penipu? Oh, jadi handphonenya Mak itu nggak rusak toh? Lu jangan samain gue sama si Mina yang gampang ditipu. Ini handphone gue berfungsi secara sempurna. Halo? Iya, iya saya Ibu Eti. Iya, berdua sama anak saya. Oneng. Yang satunya lagi. Bukan pembantu. Saya. Mak, barusan kan kagak bunyi handphonenya. Ini gue setelin getar. Jadi dia kagak bunyi. Terus tuh barusan telepon dari siapa, Mak? Mau pulang dulu. Soalnya aku kan cuma mau kasih tahu Mak. Takutnya Mak kena penipuan juga. Ya, handphonenya Po Hindun ketinggalan. Gue tahu. Itu kan punyanya Po Hindun. Gue tahu. Mau gue simpen. Mas Ucup,
minum dulu ya. Iya, iya, Cik. Nih, Mbak. Pak Yai, kalau mau ngebohong jangan di sini. Tempat lain aja sono. Jadi saya diajak. Sekarang malah diusir. Udah deh, sekarang Pak Yai cari cewek lain aja deh. Si Parti kan pacar saya. Maaf deh kalau saya bikin kesel. Lebih baik saya pergi. Loh, Mas Yadinya kemana? Udah deh, Ti. Parti nggak usah pikirin lagi Pak Yadi. Sekarang yang penting tinggal kita berdua, ya kan? Mbak. Mas Ucup, sebaiknya kita nyari Mas Yadi aja yuk. Assalamualaikum. Poneng, lihat handphone aku nggak? Ada, disimpenin sama emak no di kamarnya. Syukur. Lu cari handphone lu ya? Iya, Mak. Nah, Terima kasih, Mak. Aku kirain handphoneku ini udah hilang. Tapi untung ada Mak. Loh, kok handphoneku nggak nyala? emangnya gua tukang handphone. Kalau gitu, aku mau bawa handphoneku ke tukang handphone. Bagus. Bentar. Itu kayak suara handphoneku, Mak. Ye, itu handphone gua. Udah sana. Tapi itu kok lagu aku, Mak. Mak kan senengnya lagu India. Ini kan negara Indonesia. Mana ada di Indonesia handphone lagunya lagu India? Emang gua mesti beli handphone di Bombay ya? Itu, Mak. Kok nggak diangkat-angkat, Mak? Iya, sebentar. Mak. Sini, buat gue. Iya. Halo? Oh, betul. Jadi itu handphonenya Mak, toh? Iya, Bu. Ya, cuman Oneng juga masih bingung, Pak Hindun. Kenapa Pak Yanto mau ngomong sama Pak Hindun nelfonnya ke handphonenya emak? Habisnya aku kasihan Mas sama Mas Yadi. Iya, tapi gara-gara nyariin dia kita jadi capek muterin kebun raya Bogor. Iya, aku juga lelah Mas. Ya, kalau Parti ngantuk, tidur aja di sini. Bengawan Solo.